Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam database untuk aplikasinya. Kita sekarang masuk ke point of sales. Yang pertama kita lakukan adalah setting. Kita masuk ke POS kategori. Di sini saya sudah ada beberapa kategori, itu furnitur, meja, bangku, lemari. Kalau kita ingin menambah kategori baru, kita tinggal masukkan kategori misalnya seperti horde, kita pilih kategorinya ke furniture. Itu skillsnya ini adalah untuk membuat urutan keberapa dia di dalam list begitu saja. Tapi kali ini saya tidak akan menambah baru lagi, saya akan pakai yang sudah ada. Ini kita akan pakai yang sudah ada sekarang, itu meja, bangku, lemari, punya paren, furnitur. Setelah ini kita setting, ini gunanya apa sih sebenarnya kategori ini? Kategori ini nanti pada di aplikasi POS kita itu kita bisa melihat beberapa menu di atas untuk kategori-kategori tertentu, yaitu ini meja, bangku, lemari. Setelah kita setting ini, kita akan tambah produk. Produk ini adalah barang-barang nanti akan kita jual di dalam POS aplikasi POS kita. Sekarang saya sudah punya beberapa produk untuk furnitur, itu ada bangku baso, bangku bulat, lemari dua pintu, meja. Di sini kita bisa juga tampilkan dengan cara list. Sini lebih detail lagi sedikit daripada menggunakan Kanban seperti ini, teman-teman. Sekarang saya coba create satu, saya coba tambah satu produk. Ini kita contoh lemari kaca. Ini produk type-nya itu stockable product. Itu maksudnya teman-teman, bahwasanya lemari kaca ini, barang ini ada barangnya, ada stoknya gitu. Harus ada di stok gitu. Kategorinya all. Ini ada internal reference, untuk reference internal saja. Barcode nanti aplikasi kita ini bisa terhubung dengan barcode scan. Jadi nanti bisa membuat kita lebih mudah dalam melayani customer, itu tidak perlu harus cari satu-satu atau ketik satu-satu nama produknya. Kita tinggal langsung scan barcode-nya. Nah, itu otomatis produknya terdeteksi, harga dan lain-lain, teman-teman. Sehingga udah sangat mudah. Di sini kita sale price itu harga jualnya, teman-teman. Sale price itu contohnya lemari kaca kita bikin 500.000. 500.000 costnya ini harga pokok pembelian. Ini kita buat contohnya 300.000. Contoh saja, teman-teman ya. Ini ada unit of measure, itu UM-nya kita menggunakan unit. Maksudnya itu kita menjual produknya itu atau membeli produk ke vendor itu menggunakan satuan unit. Sekarang kita ke sales. Kita pastikan produk ini available di aplikasi POS, available in point of sales. Kategorinya kalau lemari sudah otomatis ke furnitur lemari ya. Di sini sebenarnya banyak pilihan, teman-teman, tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya, hanya akan menjelaskan yang penting-penting saja. Di sini ada vendor. Vendor ini tujuannya itu produk ini kita beli dari mana, siapa sih vendor yang menyediakan produk ini. Jadi selain kita tahu itu dari mana, nanti di sini bisa kita buat reordering rules. Pada saat kita ingin membeli barang itu, kita tidak usah create satu dari purchase order manual, kita tinggal langsung bisa dari reordering rules.
Itu gunanya dari vendor ini teman-teman. Itu ada hubungannya nanti dengan reordering rules. Itu untuk reordering rules itu kita menambah stok kita dengan cara membeli ke vendor seperti itu teman-teman. Tapi di sini kita tidak akan menjelaskan itu, kita hanya fokus kepada aplikasi POS, setting produk, setting kategori dan nanti kepada proses penjualan. Oke, sekarang kita ini sudah oke, kita save. Kalau kita kembali ke listnya, ini kita lihat teman-teman semuanya produknya masih belum ada, stoknya masih belum ada. Pada saat ini kan kita sekarang ceritanya proses pemakaian aplikasi pada pertama kali menggunakan aplikasi POS. Kita masih mau implementasi nih ke toko kita. Otomatis semua produknya ini kan yang kita buat di sistem POS-nya itu masih nol. Tapi sebenarnya di stok kita stoknya itu pasti sudah banyak kan ya. Jadi di sini di aplikasi ini kita bisa memanfaatkan ada namanya ini, kita buat initial inventory stock. Inventory adjustment ya teman-teman, dari menu inventory adjustment. Kita buat initial inventory. Ini ada inventory of all product, all product. Ini maksudnya kalau all product nanti kita menentukan untuk semua produk. Kalau one product, ini untuk kategori produk tertentu. Di sini kita pilih kategori inventory-nya, ada label, all, ada hanya satu produk saja. Ini kita pilih manual. Sekarang kita ingin menginisialkan semua produk. Sekarang kita save, start. Nah, ini teman-teman, semuanya produknya ada di list ini. Karena di sini kita pilih all products ya. Di sini kita akan edit manual amount-nya, quantity-nya sesuai dengan yang ada di stok kita sekarang ini. Misalnya bangku bakso itu sekarang ada 50. Bangku bulat fogia ada 30. Lemari 2 pintu ada 10. Lemari kaca ada 5. Meja ada 15. Kita save, validate. Oke, sekarang udah validate teman-teman, kita coba kembali ke produk kita. Produk. Nah, ini seperti kita lihat produknya sudah terupdate ya, on hand 30, 10, 5, 15. Nah, sekarang ini setelah produk tersetting dengan benar, kita kembali ke aplikasi point of sale kita. Di sini kita akan setting toko kita. Saya tokonya apa nih? Ini kan toko kita nih. Kita bisa langsung dari sini setting. Nah, ini nama tokonya. Nama tokonya contoh CV kasih furnitur. Ini banyak pilihan teman-teman, tapi
seperti sebelumnya saya jelaskan, saya hanya menjelaskan bagian-bagian tertentu saja sampai kita bisa menggunakan POS-nya dengan baik dan benar. Di sini ada kategori feature, saya tidak akan menggunakan ini karena memang sebelumnya saya tidak menambah kategori feature. Ini virtual keyboard, kita perlu virtual keyboard nanti pada saat kita berjualan. Set kategori teman-teman. Ini pada saat kita buka aplikasi POS nanti di sessionnya, itu yang muncul pertama kali apa? Kategori yang mana? Kita pengen semuanya muncul. Maka kan ini parentnya, nanti anak-anaknya ke bawah semua itu bakalan muncul. Scroll bar. Ini post box ini nanti ada hubungannya dengan printer, scanner, itu teman-teman ya. Tapi di sini kita tidak akan menambah ini. Kita bisa tambah teks, tagsnya di sana, pricing, tax excluded, price list. Di sini price list ini kita bisa kasih harga yang berbeda kepada beberapa customer tertentu. Misalnya dia ada hubungan corporate dengan kita sehingga dia memiliki price tertentu, special price gitu. Di sini kita bisa tambahin teman-teman. Tapi di sini kita tidak akan membahas mengenai price list. Kita akan membahas produk atau POS penjualan normal. Payment method itu adalah bagaimana si customer akan membayar barang-barang yang dibeli kepada kita. Di sini kita sebenarnya menyediakan secara cash, bisa secara credit card, bisa secara bank juga bisa teman-teman. Tapi di sini kita hanya akan membahas satu saja, yaitu menggunakan cash. Pertama kita setting dulu payment methodnya teman-teman. Sorry, kita kembali dulu ke accounting, ke jurnal. Sekarang kita buat POS-nya supaya dia available di POS. Kita pastikan use in point of sale sudah terchecklist. Sekarang kita bisa kembali ke POS kita, setting lagi. Nah, kita sekarang sudah bisa memilih payment method secara cash. Ini bill receptnya kita bisa setting, kita bisa atur headernya itu selamat datang, terima kasih sudah berbelanja, terima kasih sudah berbelanja. Di sini kita juga bisa di aplikasi itu nanti kita bisa buat invoice teman-teman, customer invoice. Tapi nanti kita mungkin tidak akan membahas ini, kita hanya membahas sampai proses pembayaran. Nanti mungkin spesifik-spesifiknya bisa dilihat di video-video selanjutnya yang akan saya buat. Ini oke. Oke teman-teman, sekarang kita save. Oke, good. Setelah tersave, sekarang kita sudah bisa memakai aplikasi kita untuk berjualan. Kita akan buka session baru. Ini contohnya pagi-pagi kita datang. Si pertama siapa kasirnya? Kalau saya di sini teman masih kasir ya, administrator. Jadi akan dimulai pada saat pagi hari. Sekarang kita punya produk ini yang tadi kita buat di dalam produk tadi yang sudah kita setting. Di sini ada kategori teman-teman. Ada 3 kategori ya tadi.
itu anak dari furniture. Nah, ini tadi yang kita pilih di setting. Tampil yang pertama itu apa? Itu furniture. Kita bisa pilih meja, akan tampil meja saja. Kita pilih bangku, akan muncul bangku kategori bangku saja. Lemari hanya menunjukkan kategori lemari saja. Kita juga bisa memilih di luar dari furniture, kita ke home ya. Sama miscellaneous-nya juga muncul. Sekarang kita akan ke furniture. Sekarang misalnya seorang customer datang membeli barang kita, dia pengen membeli bangku bakso itu membeli kuantitinya, ini kita beli kuantiti, misalnya dibeli 5, otomatis di sini 5 teman-teman, harganya juga otomatis. Ini tadi kita nggak setting teksnya ya, makanya dia 0. Tapi misalnya kalau kita mau kasih harga, mau kasih diskon nih, berapa sih diskonnya, misalnya 10%. Persen itu maka dia otomatis akan dikurangin teman-teman. Kemudian kalau misalnya salah nih, kita tinggal double klik aja. Kemudian kuantitinya misalnya salah, kita hapus, saya ganti jadi 3. Nah, oke teman-teman, sekarang misalnya kita mau bayar nih, si customernya mau bayar, lanjut payment. Nah, di sini tadi kan kita hanya pilih satu payment method, yaitu cash. Maka kita pilih 225 5.000. Sekarang validate. Teman-teman, tadi kita kan ada tambah di header sama footer, ini dia tadi. Selamat datang, terima kasih. Ini receipt-nya akan kita bisa print. Tapi pada saat ini kita tidak synchronize tadi. Mungkin video-video selanjutnya akan kita coba synchronize kalau kita ada mesin printer. Tapi pada saat ini kita hanya mendemonstrasikan seperti ini teman-teman. Oke, sudah bayar nih jadinya. Sekarang kita next order, customer baru nih, customer yang lain datang lagi mau beli bangku bulat Foggia. Sama dia mau beli lemari, meja contohnya. Satu-satu sekarang 100.000. Ini misalnya customer nih. Kita bisa pilih customernya di sini. Kebetulan customer belum ada teman-teman. Tapi dengan mudahnya melalui aplikasi ini kita bisa tambah di sini teman-teman. Contohnya customer 1. Contohnya customer 1. Oke. 8 3 teman. Sekarang kita save. Nah, kita sudah punya customer ini. Set customer. Sekarang kita bisa melakukan pembayaran cash. Saya tadi customer sudah terpilih, kita bisa buat invoice-nya juga teman-teman. Coba ini kita isi dulu cashnya 400.000. Validate. Ini komputer saya agak lambat ya teman-teman. Nah, ini invoice-nya juga sudah terdownload dengan PDF nah teman-teman. Nanti bisa teman-teman print dan kasih ke customernya. Oke, sekarang misalnya kita sudah 2 pelanggan nih. Sudah 2 customer. Pada sore hari misalnya sudah mau ganti shift atau sudah mau pulang. Kita close. Nah, kita close. Nah, di sini kita akan closing dari shift kita hari ini, kerja kita hari ini misalnya. Inilah transaksinya teman-teman.
Sekarang, tapi misalnya kita mau closing nih, tiba-tiba ada customer datang lagi. Kita cukup saja dengan continue selling, nanti masuk ke session, dan bisa seperti proses menjual tadi teman-teman. Sekarang kita validate untuk closing ya. Nah, sekarang dia sudah validated tetapnya sudah diposting ke accounting kita.